Baik, pada pertemuan sekarang insya Allah kita lanjutkan adalah kekeluaran yang ke-9 di halaman 23. Sebagai wanita mengutuk dirinya sendiri dengan kematian atau menginginkan kematian karena musibah yang menimpa mereka. Jadi ini yang dimaksud adalah bahasa Arabnya niyaha. Niyaha itu artinya ratap. Jadi dia bukan cuma sekedar sedih karena anaknya atau suaminya atau saudaranya atau orang tuanya meninggal, tapi dia mencakar-cakar tubuhnya, merobek-robek baju, menjambak rambutnya, terus mengucapkan kata-kata buruk. Kenapa dia meninggal, kenapa bukan saya, dan seterusnya. Ini hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Jadi yang boleh Bapak Ibu lakukan, terutama karena mayoritas hadir ibu-ibu, kita katakan yang ibu-ibu boleh lakukan adalah ibu sedih, iya, bisa meneteskan air mata karena merasa kehilangan, itu normal, tapi jangan lebih daripada itu. Karena Nabi SAW pada saat meninggal anaknya Ibrahim, maka beliau SAW meneteskan air mata, dan para sahabat sempat bertanya sambil mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda juga menangis? Mereka faham selama ini Nabi SAW melarang untuk sedih. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, ini rasa kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati seorang muslim. Dia boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Lalu beliau menghadap ke jenazah anaknya sambil mengatakan, kebetulan anak Nabi yang meninggal itu namanya Ibrahim. Maka kata Nabi SAW, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sangat sedih berpisah denganmu, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Ada poin penting atau kiat bagaimana caranya supaya kita tidak berlebihan dalam bersedih kalau ada yang meninggal dari orang yang kita cintai. Yang pertama, kiatnya adalah kita memahami kalau mati itu bukan akhir segalanya, tetapi dia adalah awal segalanya. Itu obat yang paling baik, kiat yang paling sukses yang diajarkan dalam syariat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang anaknya meninggal sebelum balik misalnya, atau kerabatnya atau suaminya atau orang tuanya, sebenarnya secara kasat mata dia berpisah dengan kita di dunia, tetapi secara keyakinan dia ada dan dia hidup. Karena setelah alam dunia ada alam barzah, alam kubur, kemudian ada alam akhirat, dan sifatnya di sana abadi. Jadi sebenarnya kita seperti dalam perjalanan, namun anak kita atau saudara kita atau suami atau istri atau orang tua ini lebih dulu sampai ke tujuan. Kita juga akan ke tujuan yang sama, asal tentu tiketnya sama, iman dan amal soleh. Karena di akhirat nggak ada pilihan kecuali dua, surga nikmat abadi atau neraka siksaan abadi yang menyakitkan. Walaupun orang-orang beriman yang berdosa masih bisa keluar, tapi juga siksanya sangat menyedihkan itu. Maka penentuannya adalah sekarang. Kalau tiket kita sama, beriman masalah tidak usah sedih. Makanya para sahabat Nabi, kalau ada di antara mereka yang mau meninggal dunia, maka teman-temannya pada datang lalu berkata, berita gembira buat kamu. Jadi orang mau mati malah diberita gembirakan. Karena sebentar lagi kamu akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan ketemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan lihat istanamu di surga. Jadi mereka sangat yakin, kita cuma seperti pindah saja. Kalau Bapak Ibu punya sebuah gubuk kecil, kemudian tiba-tiba beli rumah mewah di Menteng, yang mungkin sekian puluh hektar lebarnya, dengan mewahnya, maka itu ibarat dunia sama akhirat. Dunia itu gubuk kecil, kita akan pindah ke sebuah istana yang besar dan sifatnya abadi. Tidak lagi transaksi jual beli di sana. Sekali kita dapatkan istana kita, maka milik kita selamanya. Dan ini sebuah keyakinan yang harus ditanamkan bagi setiap muslim. Jadi sekali lagi siapapun yang kita lihat meninggal itu, mereka tidak hilang, tapi mereka mendahului kita ke alam barzah. Dunia akhirat ini selalu Allah partnerkan ya. Sebagaimana ada laki-laki dan perempuan, ada malam dan siang, ada tua dan muda, ada lapar dan kenyang. Begitu juga ada hidup, ada mati, ada dunia.
ada akhirat. Jadi tidak bisa berpisah ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan dalam firman-Nya kalau dunia ini adalah tempat yang lewat, fana, tempat bermain dan seterusnya. Tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Makanya Allah bilang di salah satu ayat Al-Quran, dan ketahuilah akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Waktu Nabi SAW lagi duduk di dalam rumahnya, dan ternyata beliau sempat tidur di atas tanah. Tanah itu hanya dilapis dengan kelapa kurma. Sampai sebagian tubuh beliau SAW berbekas. Maka Umar bin Khattab masuk sebagai sahabat dan mertuanya merasa sedih. Kok Nabi begini gitu. Maka dia mengatakan sambil nangis, ya Rasulullah, Kisra, rajanya Persia, Kaisar, rajanya Romawi, mereka duduk di dipan-dipan yang empuk. Mereka dikipas dengan kipas-kipas yang membuat mereka sejuk. Sementara Anda, Nabi dan Raja kami tidur di tanah seperti ini. Nabi SAW lagi baring, tiba-tiba duduk. Lalu Nabi mengatakan, Awa fi syakkin anta ya ibn Khattab. Apa kau punya keraguan, hai ibn Khattab? Sesungguhnya kita memiliki akhirat dan mereka memiliki dunia. Artinya ada kehidupan akhirat, tak usah khawatir. Ini hanya kita lalui. Dan Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat dan berkata kepadanya, apa makananmu? Dia bilang daging dan susu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau setelah itu akan kemana arahnya? Jadi apa itu? Kata sahabat ini, jadi yang sudah Anda tahu ya Rasulullah. Artinya minuman akan jadi air seni, makanan akan jadi tinja. Kecuali yang dibutuhkan oleh tubuh kecil, sedikit saja yang dibutuhkan sebagai suplemen tubuh gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, begitulah Allah menjadikan perumpamaan dunia seperti kotoran yang keluar dari manusia. Jadi poin pertama, supaya kita bisa menerima kematian, toh itu pasti akan datang. Kita dahulu atau orang yang kita cintai dahulu. Maka pada saat mereka dahulu, cara menghibur diri kita adalah kita tahu mereka tidak hilang. Mereka hanya pindah alam kepada kehidupan abadi. Yang kedua, mengejar pahala kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang sabar yang akan diberikan balasan pahala tidak ada hitung-hitungannya lagi. Bighairi hisab. Dan juga Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, aku menguji hamba-hambaku, siapa yang ridho dengan ujian itu maka dia mendapatkan ridhoku, dan siapa yang menolaknya, murka pada takdir itu, maka dia pun mendapatkan kemurkaanku. Juga sabda Nabi SAW, ya, Allah SWT berfirman, siapa yang tidak menerima keputusanku, takdirku, baik atau buruk, maka silakan dia mencari Tuhan selainku. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bagaimana mengajarkan kepada hamba-hamba yang menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Toh juga mati kita tidak mungkin lari darinya. Makanya pernah ada kisah dinukil dari Sulaiman tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menguasai banyak bahasa hewan-hewan juga termasuk. Pokoknya ada satu dari kaumnya datang lalu berkata, wahai Nabi Allah, ajarkan aku bahasa-bahasa. Kata Nabi Sulaiman, kau tidak bisa tahan. Kalaupun kau bisa, nanti kau nggak bisa tahan karena semua hewan yang bicara kau ngerti. Repot. Cecak kita ngerti bahasanya, ya kambing ngerti bahasanya, kuda ngerti, kan repot. Kita dengar ngerti semua susah. Lebih baik kayak sekarang. Tapi rupanya dia ngotot. Maka Nabi Sulaiman bilang, bahasa apa yang kau mau? Bahasa hewan apa? Dia bilang bahasa kucing. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, baiklah. Nabi Sulaiman sebagai mukjizat berdoa sama Allah, lalu ditiupkan ke kupingnya orang ini bisa ngerti bahasa kucing. Jadi setiap kucing ngomong dia ngerti, rupanya dia punya kucing di rumah. Kemudian
kucingnya satu waktu dia dengar lagi bicara dan dia mengerti artinya. Tapi dia nggak bisa ngomong, dia cuma mengerti apa yang diucapkan. Maka ada satu kucing di antara kucing-kucing ada ini kedatangan atau mereka kedatangan kucing lain yang lagi lapar. Lalu kucing itu berkata, yang lapar ini, apakah ada makanan kalian? Katanya di rumahnya orang ini nggak ada. Tapi kami dapat informasi kalau ayam jantannya pemilik rumah ini besok mati. Maka bisa kita makan. Rupanya orang ini karena dia ngerti, pagi-pagi sekali ayamnya dibawa ke pasar dijual. Supaya nggak disembelih, nggak dimakan gitu sama kucing. Besok dia dengar lagi obrolan kucing itu, datang lagi yang lapar. Apakah ayamnya sudah mati? Kata kucing-kucing di rumah itu, tuan rumahnya sudah jual. Tapi kami dapat berita, besok kambingnya akan mati. Dijual lagi sama dia kambingnya. Maka setelah jual, besok datang lagi. Setelah itu kucing yang lapor, apakah kambingnya sudah mati? Kata mereka sudah dijual. Tapi kami dapat informasi tuan rumah ini akan mati besok. Ya, begitu ceritanya, akan mati besok. Maka nanti ada takziah dan kita akan dapat sisa makanan. Maka dia pun datang ke Nabi Sulaiman AS lalu berkata, wahai Nabi Allah, saya dapat informasi begini, lakukanlah sesuatu. Kata Sulaiman AS, Allah telah menebus sebenarnya dirimu dengan ayam, tapi kau jual. Allah tebus kamu dengan kambing, tapi kau jual. Maka sekarang persiapkanlah kain kafanmu. Ya. Begitu dinukil dalam kisah itu. Jadi semestinya kita sudah tahu, ya, atau kita tidak tahu banyak hal sebenarnya kuasa Allah SWT. Tapi perlu kita garis bawahi, orang berusaha apapun tetap dia akan meninggal dunia. Dalam kisah juga dikatakan Musa alaihissalam. Jadi semua nabi-nabi, khusus nabi saja, kalau kita sudah tidak ada peluang untuk itu tentunya. Semua nabi-nabi itu kata Nabi Muhammad SAW kalau mau meninggal ditawarkan dipanjangkan umurnya. Khusus nabi saja. Jadi kalau malaikat mau datang sebagai sopan santunnya kepada utusan Allah, dia tidak langsung cabut ruhnya, tapi dia tawarkan mau diperpanjang gak umurnya. Musa AS pernah kedatangan malaikat maut, lalu Musa bilang, saya ingin minta kepada Allah diperpanjangkan umur. Lalu minta malaikat maut kepada Allah untuk berapa nih umurnya Musa dikasih. Lalu dia kembali mengatakan, hai Musa, Allah memberikan kau 1000 tahun. Cukup gak? Kata Musa, 1000 tahun banyak sekali. Cukup. Tapi Allah ilhamkan dalam hati Musa bertanya. Musa mengatakan, tapi sebentar saya mau tanya. Setelah 1000 tahun, saya mati juga. Kata malaikat maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mati. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau gitu matikan saya sekarang saja. Terus sama juga. Ya, malah dikhawatirkan mungkin kalau lewat dari batas waktu yang sudah tentukan, mungkin kita buat kesalahan. Kita tidak tahu. Gitu kan? Mungkin sekarang kita sudah bisa selamat. Seperti itulah. Nah sekarang kita kejar di poin kedua, supaya kita terhibur dengan mengejar pahala sabar itu. Ya, pahala sabar. Yang ketiga, bentuk cinta kita kepada si mayit adalah kita memperbanyak amal buat dia, juga buat kita. Itu yang kita lakukan kalau orang meninggal. Apalagi kalau dia sudah balik ya, kalau dia masih belum balik sih sudah aman, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia belum balik, kalau dia sudah balik, maka ini butuh tambahan amal. Jadi kita sedekah buat dia, kita mendoakan, memohon ampun untuknya, seperti itulah. Itu yang kita lakukan kalau ada orang yang kita cintai meninggal, sehingga kita tidak boleh berlarut-larut ya. Yang keempat, mengucapkan kalimat istirja. Tahu istirja ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 156 ya. Setelah Allah SWT mengatakan di 155-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami pasti menguji kalian dengan sedikit rasa takut, minal khaufi wal ju', dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kami juga akan menguji kalian dengan berkurangnya harta dan juga jiwa. Tadi orang yang meninggal kita cintai meninggal. Wa thamarat, dan juga hasil panen buah-buahan. Wa basyirus sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu 155 Al-Baqarah. 156-nya Allah mengatakan, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang sabar itulah orang yang kalau ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Jadi termasuk yang kita lakukan yang keempat, kalau ada orang yang kita cintai meninggal, kita coba untuk menyampaikan kalimat istirja ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Ya sudah pasti ini yang terbaik yang Allah berikan, seperti itulah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan ada tambahannya, inna lillahi, siapa yang mengucapkan pada saat tertimpa musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia tambah Allahumma ajurni. Allahumma ajurni artinya berikanlah aku pahala fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Jadi selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambah Allahumma ajurni. Allahumma ajurni, ya. Allahumma itu artinya Allah. Ujurni artinya berikan aku pahala. Allahumma ajurni fi di musibati, musibahku. Wakhlif li, dan gantikanlah aku khairan minha, yang lebih baik darinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kitanya memperbanyak amal saleh, mengejar kesempatan-kesempatan emas, ya. Karena kita masih bisa hidup 1 jam saja, itu sudah jauh lebih baik daripada orang yang sudah meninggal. Apalagi kalau dikasih sehari, sepekan, sebulan, setahun. Saya sudah pernah sebutkan itu hadis dalam pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana pernah ada 3 orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW dari suku Uzra. Kemudian Nabi SAW tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menampung di rumahnya nih para mu'allaf 3 orang ini. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mengatakan, saya Rasulullah. Tinggal di rumah Talha, 3-tiganya Talha biayain. Memang Talha orang kaya gitu, radhiyallahu anhu. Berapa waktu setelah itu tidak disebutkan waktunya, sebulan kah, 2 bulan kah, intinya beberapa waktu setelah itu Nabi SAW bentuk pasukan. Dari 3 orang mu'alaf ini ada 1 orang yang ikut perang, terbunuh mati syahid. Berapa waktu kemudian ada lagi dibentuk pasukan yang kedua juga ikut perang mati syahid. Dan yang ketiga meninggal di atas ranjangnya. Lalu Talha bin Ubaidillah mimpi diperlihatkan 3 orang ini masuk surga. Tapi yang mati syahid yang pertama paling belakang, yang mati syahid kedua adalah tingkatnya yang kedua, lalu kemudian yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang mati di atas ranjang. Lalu Talha tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Mestinya kan orang mati syahid lebih tinggi derajatnya. Kata Nabi SAW, iya, tidak ada sesuatu yang lebih baik dari seorang muslim daripada umur yang Allah masih berikan atau lebih panjang, di mana dia bisa mengerjakan sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Juga dalam riwayat lain ada 2 jenazah yang disolati. Jenazah yang pertama mati syahid. Seminggu kemudian teman dekatnya mati tapi tidak mati syahid, mati di ranjang. Lalu pada saat jenazah pertama disolatin oleh para sahabat, Nabi gak ngomong apa-apa. Jenazah yang kedua Nabi ngomong. Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Kata orang-orang, semoga saja dia diampuni dosa-dosanya dan semoga dia bisa mengejar derajat temannya. Temannya mati syahid tadi. Kata Nabi SAW, ketahuilah jarak antara keduanya, antara langit dan bumi. Artinya orang yang tadi mati di atas ranjang bukan mati syahid, itu seperti langit dan bumi, lebih tinggi derajat daripada orang mati syahid. Ya.
Karena sholatnya, puasanya yang sempat dikerjakan dalam satu pekan itu saja. Makanya kesempatan. Jadi ada orang yang mati di depan kita, semestinya kita justru bersyukur kalau Allah masih kasih umur, maka gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Seperti itulah. Dan kita teman-teman sekalian tidak boleh berharap mati. Tidak boleh berharap mati. Jadi walaupun masalah kita berat sekali, apapun masalahnya berat sekali, nggak boleh kita sengaja mendoakan keburukan buat diri kita, mengharap kita yang mati. Mungkin karena penyakit yang menimpahnya, mungkin karena bangkrutnya usaha, mungkin karena cerainya dalam rumah tangga, mungkin apa saja, meninggalnya anaknya, lalu dia rasa semuanya sudah habis, putus asa. Ini nggak boleh. Apalagi dia mengatakan, ya Allah matikan saja saya. Nggak boleh. Bahkan berdoa keburukan untuk diri walaupun itu niatnya baik nggak boleh. Seperti misalnya ada pernah sahabat, ya, dia sakit parah di Madinah dan sakitnya luar biasa, tidak normal itu. Tidak disebutkan seperti apa gejalanya, tapi jelas semua orang kaget satu Madinah, berarti penyakitnya aneh gitu. Sampai Nabi SAW datang ke rumahnya, untuk lihat Nabi langsung bilang, apa yang kau minta sama Allah nih? Kau pernah berdoa sesuatu? Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Saya pernah bilang, ya Allah siksaan apapun yang kau siapkan di akhirat untukku, majukan di dunia. Kata Nabi SAW, subhanallah, kau tidak akan tahan. Kenapa kau tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rahmat Allah luas. Jangan minta, memang dia niatnya baik kan, supaya di akhirat tidak lagi siksaannya. Tapi siksa akhirat berat, bukan gampang gitu. Lebih baik kita minta pengampunan daripada disiksa. Itu contoh. Begitu juga dengan pada saat berhadapan dengan musuh. Kata Nabi SAW di medan perang, la tatamannau liqa al-adu. Jangan pernah kalian berharap bertemu dengan musuh. Berharap kita keluar, musuh dengar, musuh lari. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkan kaki-kaki kalian. Jangan lari. Lawan mereka sampai kau menang atau mati syahid. Makanya dalam bahasan kita di halaman 23 ini, penulis menuliskan poin nomor 9, sebagian wanita mengutuk dirinya, maksudnya mendoakan keburukannya, mengutuk dirinya sendiri dengan kematian, atau menginginkan kematian karena musibah yang menimpa mereka. Padahal Nabi SAW telah bersabda, la yatamannayanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazala bih. فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Janganlah seseorang dari kalian menginginkan kematian karena musibah yang menimpa kepadanya. Jadi seberat apapun sebenarnya itu ringan, cuma kita kadang-kadang yang berat-beratkan gitu. Jika harus menginginkannya, betul-betul berasa mungkin mati lebih baik, maka ucapkan dalam doa, ya Allah hidupkanlah aku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku selama atau selagi kematian itu lebih baik bagiku. Jadi kalau memang kematian itu baik, ya matikan ya Allah. Kalau itu buruk, maka hindarkanlah aku. Tapi kita minta Allah yang pilih, bukan kita. Seperti itu. Dan teman-teman sekalian, musibah apapun itu akan kecil. Dengan cara dua hal. Yang pertama, kita ingat musibah-musibah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pernah bersabda itu, siapapun yang tertimpa musibah, maka segeralah dia mengingat musibah menimpahku, maka itu akan meringankan atau menghilangkan musibahnya. Maksudnya, musibah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah dihina, dilemparin kotoran unta lagi sujud, digebukin, gitu kan. Seluruh hartanya waktu beliau hijrah ke Madinah diambil, dirampas oleh kerabat-kerabatnya. Beliau ke kota Taif ditolak, meninggal kekasihnya Khadijah radhiyallahu anha. Terus anak-anaknya, gitu kan, meninggal semuanya laki-laki. Padahal beliau berharap jadi penerusnya. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Tertinggal 4 wanita saja. Ruqayyah, Ummu Kalthum ini pun dua-duanya meninggal di masa Nabi SAW. Dan ada Zainab dan juga meninggal cucunya beliau dari Zainab namanya Umamah,
kemudian ada Fatimah. Jadi ada kehidupan beliau lalui, di mana beliau sudah jadi nabi, selalu dibohongkan oleh orang-orang munafik, diserang, diganggu, mengalami menang kalahnya peperangan, dan semua suka luka. Intinya kalau kita mengenang kesulitan Nabi SAW, beliau menjamin Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Yang kedua, lihat orang yang lebih berat. Lihat orang yang lebih berat. Misalnya kita flu, ada orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Nah, ada orang lebih berat. Kita flu, demam, rematik, ada orang sudah meninggal. Jadi jangan kita lihat orang yang tidak sedang tertimpa musibah itu. Nah, musibah itu kecil sebenarnya. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk bersabar di pukulan pertama lah istilahnya. Pertama sekali kena musibah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan innamas salmatu fil ula. Sesungguhnya kesabaran itu dibutuhkan justru pada pukulan yang pertama. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, semua Allah ciptakan bermula dari kecil menjadi besar. Kayak manusia, kita kan bayi dulu, anak-anak, sampai kita dewasa gitu kan. Pohon juga begitu, hewan-hewan juga begitu. Kecuali kata Nabi SAW, musibah. Allah ciptakan besar, baru dia mengecil. Semua yang lain makhluk Allah diciptakan kecil belum besar. Tapi kalau ini enggak. Musibah itu besar di awal. Lama-lama dia akan mengecil dengan sendirinya. Makanya musibah-musibah yang pernah kita anggap besar dulu, ternyata sekarang setelah kita lalui, kita punya pengalaman hidup, oh itu kecil, ada musibah yang lebih besar. Seperti itulah kurang lebih. Kata beliau terkadang, kita pindah ke halaman 24, saya lanjutkan bacaannya. Terkadang seorang ibu yang jahil mendoakan keburukan pada anak-anaknya hanya karena melakukan kesalahan kecil, pecahin gelas, tidak dengar, anak durhaka, ya misalnya, langsung anak begini dan begitu, menyesal melahirkan kamu, semoga kau begini dan begini, doain keburukan, padahal cuma masalah kecil, atau melakukan kesalahan yang tidak disengaja, karena kejahilan dia nggak faham. Sang ibu serta-merta mendoakan anaknya dengan doa yang paling buruk dan mungkin doanya itu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Ibu yang jahil ini lupa kalau Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walidi ala waladi, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum." Ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang pertama doa orang tua kepada anaknya. Jadi ini apapun yang dia ucapkan. Makanya saya pernah bilang itu, mendidikan anak jangan pernah bilang nakal. Kalimat nakal walaupun anak itu misalnya ya, menurut kita nakal perbuatannya, tapi kita lebih nggak usah ucapkan. Ucapkan semoga Allah berikan hidayah kau nak. Nggak boleh begini ya soleha. Gak boleh begini ya soleh, itu lebih baik daripada kita ucapkan kata-kata yang tidak benar. Bahkan mengucapkan doa buruk ini gak boleh pada pasangan, gak boleh pada diri sendiri. Ya, saya nyesal nikah sama kamu, nyesal betul nanti. Padahal sebenarnya belum tentu, mungkin ada satu besar karena kita nikah sama manusia, saya suka dukanya. Itu juga dengan dirinya sendiri, dia dirinya di kaca, kenapa saya jelek, kenapa saya gini, kenapa begini, kenapa begitu. Diprotes semua ciptaan Allah. Dia protes alisnya sendiri, dia protes hidungnya sendiri, dia protes bibirnya sendiri. Padahal bukan dia yang buat. Kalau dia yang buat mungkin lain, dia bisa protes, dia perbaiki. Tapi ini Allah yang ciptakan. Dan Allah lebih tahu kenapa Allah berikan seperti itu. Kemudian yang kedua doa musafir. Jadi ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi. Doa orang tua pada anaknya, doa musafir, makanya setiap safar luangkan waktu walaupun sejenak. Walaupun cuma di Jakarta, Surabaya naik pesawat dari 1 jam penerbangan, 5 menit lah atau 3 menit gunakan untuk berdoa. Itu mustajab, terima berdoa. Itu juga dengan yang ketiga adalah doa orang yang terzalim.
Jadi kita tidak boleh sama sekali menzalimi orang dan berbahaya, doa mereka mustajab. Dan zalim artinya tidak memberikan hak orang lain atau mengambil yang bukan haknya. Kata beliau, terkadang sang ibu mencaci maki mereka dan melaknat hari di mana ia melahirkan mereka. Ini termasuk mencaci maki masa. Sementara Nabi SAW telah melarang. Kalau Allah Azza wa Jal, yu'zini ibnu Adam, yasubbud dahra wa ana dahru, biyadil amr, uqallibul layla wal nahar. Allah Azza wa Jal berfirman, anak Adam menyakitiku, ia mencaci maki masa, waktu. Padahal akulah masa itu, saya aku penciptanya. Di tanganku tergenggam segala urusan, aku pergantikan malam dan siang. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi nggak boleh kita anggap tanggal sial, hari sial. Karena Allah tidak menciptakan waktu atau masa itu sial. Semuanya baik. Ada hari yang lebih baik, waktu lebih baik daripada waktu yang lain. Tapi yang lain bukan berarti buruk. Seperti hari Jumat, lebih baik daripada hari-hari yang lain. Ya. Antara azan dan iqamah sepertiga malam lebih baik daripada jam-jam yang lain. Ya. Jadi kan, Senin Kamis juga lebih baik daripada hari yang lain kecuali Jumat. Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni semua orang Muslim yang tidak bertengkar atau bertikai satu sama yang lain. Sebagaimana dalam hadis sahih dijelaskan masalah itu. Tapi selain daripada ini nggak boleh, termasuk mencelah musim dingin, musim hujan, musim panas. Allah lebih tahu dengan hikmah-hikmahnya kenapa Allah ciptakan semua itu. Tugas kita menerima dan menikmati. Kita lihat kalau orang mudahkan itu, dia menerima keputusan Allah, kita temukan dia di musim dingin dia enjoy saja, di musim panas juga oke, musim hujan semuanya tidak ada masalah, semuanya dia gembira. Dan ingat, memperlihatkan wajah yang ceria, menerima keputusan Allah bagian daripada nikmat, mensyukuri nikmat. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah keluar dari rumahnya lalu berseri-seri, wajahnya segar gitu. Para sahabat mengatakan kami mengira karena dia sudah kumpul dengan keluarganya. Maksudnya karena Nabi ketemu sama istri anaknya, mungkin sudah biologis sama istrinya, mungkin karena itu gembira. Ternyata bukan hanya karena itu salah satu substansial masalah. Tapi bukan itu rupanya. Karena Nabi SAW waktu ditanya, Anda ceria ya Rasulullah? Kata Nabi, ya Alhamdulillah. Dan ketahuilah, memperlihatkan wajah yang ceria termasuk mensyukuri nikmat. Terima semua itu. Dengan lapang dada, apapun yang Allah beri kita bersyukur, yang Allah belum beri kita terima. Semua itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini tentunya selesai poin pertama dalam bahasan kita, yaitu kesalahan-kesalahan wanita dalam masalah akidah. Kesalahan yang ke-10, menunda sholat dari waktunya, seperti sholat isya karena memakai make up atau cat kuku. Ketika keluar dari rumah dan terlambat pulang ke rumah, ini juga menyebabkan tidur tertunda. Selanjutnya terkadang ia tidak sholat subuh kecuali setelah selesai terbit matahari. Ini merupakan sifat-sifat orang munafik. Nabi SAW bersabda, innahu atani al-laylata atiyan wa innahuma ba'athani wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma wa inna atayna ala rajulin muttaji'in wa rajulin qa'imin ala ra'sihi biyadihi sakhra wa idha huwa yahwi bis-sakhrati li ra'sihi fayathlubu ra'suhu فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت له ما سبحان الله
ma hadani?" Qala li, "Amma inna sanukhbiruk amma ar-rajul al-awwal alladhi ataita alayhi yadluju ra'suhu bil hajar fa innahu rajul ya'khudhu al-Qur'ana fayarfudhuhu wa yanamu 'ani salati maktubah." Sesungguhnya telah datang, kata Nabi SAW, 2 orang malaikat kepadaku tadi malam. Pada saat kejadian itu Nabi sampaikan SAW, keduanya menyuruhku bangkit, bangun dari tempat tidur, dan keduanya mengatakan kepadaku, "Pergilah, saya ikut bersama kami." Aku pun pergi bersama keduanya. Lalu aku tiba pada seorang laki-laki yang berbaring dan laki-laki lainnya berdiri di dekat kepalanya. Jadi orang tidur, di atas kepalanya laki-laki yang lain. Laki-laki tidur yang satu di atas kepala. Dan laki-laki di atas kepala itu memegang batu yang besar. Tiba-tiba ia melemparkan batu itu kepada orang yang sedang baring tadi, sehingga membuat kepalanya hancur berkeping-keping. Lalu batu itu membuatnya tergelincir ke sana atau ke sini. Maksudnya batu itu tergelincir, ya, karena kena kepala orang itu hancur, kemudian tergelincir batunya. Lalu orang yang berdiri atas kepala tadi mencari batu itu dan mengambilnya. Namun ia tidak kembali kepadanya hingga kepalanya orang yang tadi hancur itu kembali seperti sedia kala. Kemudian ia kembali lagi kepadanya dan melakukan sebagaimana yang dilakukan pada pertama kalinya. Lalu kata Nabi SAW, aku katakan kepada keduanya, "Subhanallah, Maha Suci Allah, siapakah orang ini?" Keduanya mengatakan kepadaku, "Aku akan menyampaikan kepadamu. Adapun yang orang pertama yang kamu datangi yang memecahkan kepalanya dengan batu adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu ia menolaknya dan tidur dengan meninggalkan sholat fardu." Jadi maksudnya di sini penulis ingin titik beratkan ada kelalaian yang terjadi dalam rukun Islam. Kita bicara masalah sholat, rukun Islam yang kedua, yaitu suka menunda waktu sholat. Ini yang paling sering terjadi. Karena dikasih keringanan wanita sholat di rumah, maka lebih santai, ya kan? Suka nunda-nunda. Makanya kami sarankan ibu-ibu terutama, begitu azan tutup semua aktivitas. Azan langsung sholat. Coba rasakan setelah itu. Seperti ada beban berat yang lepas dari punggung kita, dari pundak kita. Sudah selesai sholat. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk amal yang paling ia cintai adalah sholat di awal waktunya. Waktu ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari oleh seorang sahabat, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya, on time. Dan ini tentu lebih besar pahalanya. Sampai kalau ibu-ibu masuk ke masjid misalnya, mau sholat berjamaah, pas dapat misal duhur tahiyat terakhir, kita takbir duduk itu lebih afdal daripada tunggu jemaah kedua. Karena makin dekat dengan awal waktu makin besar pahalanya. Makanya jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Apalagi kita tidak tahu, mungkin meninggal. Atau mungkin misal waktu isya panjang, ibu belum datang haid. Dan nanti jam 10 malam saya sholat, pas jam 10 malam haid. Memang gak berdosa, tapi kalau dia meninggal di masa haidnya, semestinya dia bisa dapat pahala sholat isya, tapi dia gak dapat. Hanya karena menundanya saja. Kenapa harus menunda? Ya, ini harus diperhatikan tentunya, tidak boleh main-main soal ini. Kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, padahal Allah sudah berikan dia sudah hafal Al-Fatihah, dia hafal Inna Atayna, dia hafal Wal Asr, surah pendek. Lalu dia tidur sengaja nggak sholat, maka dia kena hukuman hadits Bukhari tadi. Hari kiamat. Ini bukan hari kiamat ya. Ini sebenarnya diceritakan oleh para ulama adalah kisah tentang alam barzakh di kuburan. Dia akan ditidurkan, akan ada orang yang Allah datangkan pegang batu besar menghantam kepalanya. Hancur, batu itu dilinding. Dia pergi ambil batu itu lalu dia kembali lagi, ternyata orang yang pertama hancur kepalanya sudah utuh. Nah yang hancur kepalanya ini adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu tadi. Padahal Allah sudah kasih dia ilmu, dia tahu caranya. Dia hafal dan Allah tidak pernah tuntut kita untuk
memiliki hafalan yang banyak untuk sholat. Jadi walaupun kita tiap hari sholat duhur, asar, maghrib, dari subuh sampai isya semuanya, rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua wal asr boleh. Jadi, asal jangan inna ataina di 2 rakaat dua-duanya. Surahnya harus diganti gitu kan. Jadi sangat mudah, tidak ada yang sulit. Lalu kenapa menundanya? Apapun alasannya, termasuk acara-acara, dahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi acara dimanapun, lagi pesta, lagi apa, acara perkawinan, acara undangan keluarga, pamit sebentar sholat. Bahkan insya Allah dihormati kok. Ya. Apa saya mau pamit sholat dulu ya, masih disediakan sejadah, sholat 5 menit. Ya, apalagi orang kita nggak usah diajarin cepatnya sholat. Ada perlombaan kita termasuk dapat juara. Dan kalau ada orang yang menjaga sholat, terutama wanita di sini kita bahas karena masalah wanita, sholat 5 waktu dia langsung kerjakan, itu salah satu kunci masuk surganya. Itu yang dikatakan di sini di halaman 28. Setelah hadits Bukhari kata penulis, ini saudari-saudariku, bagi siapa yang menunda sholat dan tidur dengan meninggalkannya. Maksudnya tadi dilempari batu kepalanya ya, sampai hancur lalu kutukan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Lantas bagaimana halnya dengan orang yang tidak melakukan sholat? Itu orang melalaikan saja sudah begitu, apalagi orang tidak sholat sama sekali, lebih berat lagi. Sebaliknya Allah yang maha suci dan maha tinggi menjadikan surga sebagai balasan bagi siapa yang memelihara sholat. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta." Jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, dan disebutkan sholat sunnahnya. Jadi kalau ibu sholat sunnah tambahan, berpuasa bulan Ramadan, puasa sunnah tambahan berarti. Memelihara kemaluannya, tidak berzina, dan mentaati suaminya. Kalau masih punya suami dia layani, dia taati selama bukan kemaksiatan. Maka yang dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu sukai. Maksudnya pada saat dia mati. Ya. Jadi 4 hal yang dijaga. Azan, sholat langsung. Apapun konsekuensinya tinggalkan. Tapi kan saya lagi layani suami, saya lagi layani orang tua. Kalau ketemu hak wajibnya Allah sama hak wajib makhluk yang kita dahulukan siapa? Allah. Kita kalau lagi sholat duhur, Allahu Akbar, suami panggil, fulana, orang tua kita panggil, fulana, kita nggak usah batalin. Kalau sholat sunnah, lagi sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, dipanggil suami, batalin. Karena menjawab panggilan dia wajib. Tapi kalau ketemu dengan hak wajibnya Allah, nggak boleh kita batalin. Kita dahulukan. Maka tinggalkan semuanya untuk sholat. Kemudian pesan yang kedua adalah berpuasa Ramadan. Masuk di dalamnya rincian ulama adalah menjaga puasa Ramadan supaya tidak punya utang. Gimana caranya Ustaz? Ya, minum obat. Sudah boleh kan kata ulama, obat penunda haid. Ya. Jadi supaya tidak utang Ramadan. Ya. Jadi tidak ada utang. Ya, boleh kan saya sudah bilang boleh. Sama Ramadan juga. Kalau umrah boleh, kenapa Ramadan nggak boleh? Supaya tidak punya utang. Itu keringanan. Zaman dulu ibu-ibu belum punya itu. Sekarang ada kemudahan, jadi mudahkan. Masuk dalamnya, kalaupun tidak minum obat penunda haid, maka tidak menunda membayar utang Ramadan. Habis lebaran sehari 2 hari, anggaplah seminggu ketupatnya soalnya masih banyak. Habis itu puasa, bayar utangnya 3 hari. Ini 11 bulan ke depan, 10 bulan baru bayar. Ada seorang ibu di pengajian begitu tanya saya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya punya utang Ramadan 2 minggu. Ini 3 hari lagi mau masuk Ramadan. Apa yang saya harus lakukan?
Saya jawab, kesian Ustadz kadang-kadang. Karena pesawat sudah patah sayapnya, Ustadz selamatin. Mana ibu 11 bulan ke lalu ini? Sekarang sudah kepepet baru tanya Ustadz, apa boleh jawab? Nah, ya sudah puasa 2 hari itu, tidak boleh puasa 3 hari ya. Karena hari syak, hari keraguan, masuk Ramadan atau tidak, hari terakhir Syaban nggak boleh puasa. Jadi tinggal 2 hari. Ya sisanya kalau 14 hari itu 12 hari nanti dibayar habis Idul Fitri. Tapi harus diikuti dengan taubat, nggak boleh. 11 bulan kemana aja. Dan itu kalau kita meninggal punya utang, walinya, ahli warisnya harus bayarkan. Ya kalau anak-anaknya tahu, atau anak-anaknya mau puasakan, kalau enggak, banyak orang begitu. Makanya contoh misalnya masalah harta juga begitu. Banyak orang tumpuk-tumpuk harta, dia pikir nanti ahli warisnya akan beramal buat dia. Belum tentu. Selama hidup beramal lah. Jangan tunggu. Mereka juga punya kebutuhan pada saat kita sudah meninggal gitu kan. Nah, kita yang beramal, kita yang bangun masjid, kita yang mau anak yatim, rumah anak yatim dan segala macam. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang lebih suka hartanya dia kelola atau ahli waris atau ahli waris yang kelola hartanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami pasti lebih suka kalau kami kelola harta kami. Kata Nabi SAW, yang kau infakkan selama kau hidup itu hartamu yang sebenarnya. Yang kau tinggalkan pada saat kau meninggal karena kau tidak sedekah, itu adalah harta ahli waris. Allahu a'lam mereka sedekah atau tidak. Jadi nggak boleh menunda gitu. Ya. Jadi ini pesan yang kedua, Ramadan nggak boleh tunda pembayaran utangnya atau usahakan tidak punya utang. Ya. Saya kan menyusui Ustaz, saya hamil, coba dulu sahur yang cukup, buka puasa yang cukup. Kalau tidak bisa baru batal. Tapi kalau enggak bisa. Istri saya waktu hamil, dia tanya saya gimana. Saya motivasi, coba sahur yang cukup, minum vitamin, minum susu segala macam. Coba puasa. Masya Allah sebelum Ramadan full puasa. Gak ada kendala, gak ada masalah. Anak-anaknya sehat juga gitu. Yang penting tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau selalu melemahkan diri, kayaknya saya nggak bisa, kayaknya saya lemah. Jadi niatnya memang sudah setengah-setengah. Nih kalau sahur luar biasa, sampai perutnya kembung karena minum air sekian liter. Karena ketakutan sendiri, nanti saya haus. Sugesti dia jam 11 sebentar kayaknya saya haus nih. Haus benar. Kalau niatnya benar, segelas air pun, bahkan tidak sahur pun, kalau niat benar, pas maghrib minum air kenyang, niatnya baik, kan sugestinya baik. Seperti itu. Pesan yang ketiga, di sini memelihara kemaluannya. Jadi kalau sudah ada suami, ke suami saja, biar laki-laki yang datang seperti matahari, lupakan. Ya, nggak ada lagi. Sudah selesai. Gak boleh tergoda. Kalau sudah mulai tergoda, kembali ke dia. Sama aja. Judulnya yang beda. Apa? Pacingnya yang beda. Judulnya sama. Laki-laki. Sama saja. Ini putih, ini gagah, ini jelek. Sama. Ujungnya sama. Jadi kan Nabi bilang, kalau seseorang di antara kalian keluar dari rumahnya, tergoda syahwatnya, kembali kepada pasangannya. Karena dia punya apa yang dimiliki oleh orang itu. Sama kemaluannya ujung-ujungnya. Nah, itu. Jadi cuma casing. Setan goda kita di casing. Akhirnya setelah dia dapatkan pun sama. Jenuh juga, manusia jenuh. Nah, gitu. Maka syukuri yang ada. Jadi dengan cara itu kita memelihara kemaluan. Begitu juga dengan janda, duda. Dan juga dalam syariat tidak boleh tinggal. Nikah saja. Ya, selama masih ada peluang menikah. Tapi kan masa lalu saya ada masalah gini-gini. Itu masalah berdoa sama Allah. Minta diperbaiki. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau saya tahu umur saya tinggal 10 hari, 10 hari lagi mati, maka saya tidak akan lewatkan malam-malam saya kecuali punya seorang istri yang mendampingi saya. Punya pasangan gitu. Selama memang Allah masih mudahkan.
Tapi memang ada hal-hal yang harus digarisbawahi ya. Kalau kita punya masa lalu kita yang salah, segera bertobat kepada Allah, minta maaf sama mantan orang, suami atau mantan istri lo, kemudian mulai rumah tangga baru. Karena memang konsekuensinya kalau kita pernah buat kezaliman sama dia, bisa saja kita dizalimi dengan pasangan yang sekarang gitu kan. Tapi kita bicara normal lah, meninggalnya pasangan, bercerai, malah kita tidak salah tapi diceraikan atau segala macam. Ya sudah, jangan tinggal dalam kondisi sendirian. Ada satu keadaan yang dianjurkan dalam syariat, seorang wanita tidak menikah lagi. Kalau dia punya anak-anak kecil, yang dia khawatir kalau dia nikah, dia nggak bisa urus, karena harus urus suami, harus urus anak. Apalagi suami sekarang bukan ayahnya anak-anak ini, belum tentu dia mau sayang sebagaimana ayahnya gitu kan. Begitu dalam sebuah hadis dikatakan, ya, termasuk wanita di surga adalah seorang wanita yang memiliki anak-anak kecil lalu suaminya meninggal, kemudian dia tidak menikah lagi karena takut anak-anaknya terbengkalai. Nah itu boleh. Tapi kalau tidak ada apa-apa, anak-anak sudah besar, dia merasa diri masih sehat, ada orang baik yang mau menikah saja. Nah harus tertinggal gitu. Ya. Karena memang memiliki pasangan itu akan menyelamatkan kemaluan kita. Mirip orang kalau sudah kenyang, kita lapar nih, kita makan biar cuma nasi sama tempe, tapi karena kita makan kenyang, biar habis ini dihidangkan kambing bakar, sapi bakar, apalah, nggak lagi, nggak tertarik lagi. Padahal cuma boya-boya wanginya sudah kenyang. Nanti kalau lapar lagi mungkin, ya seperti itulah. Karena ini termasuk kata kunci masuk surga, menjaga kemaluan itu. Kemudian yang keempat adalah pesannya mentaati suaminya. Di sini maksudnya adalah mentaati suami pada hal yang ma'ruf, sesuatu yang boleh. Jadi ibu nikmati aja waktu sama suami, temani saya ke sini, ya urus aja manusia itu. Nah, karena Allah, ya, enak sekali. Urus dia, mati masuk surga. Apanya yang susah? Toh makan sama-sama, tidur sama-sama, cuci pakaian siapin, boleh pakai pembantu. Susahnya apa? Ya. Cuma kasih perhatian, tanya kabar, apa kabar, ada kebutuhannya, mau makan apa, repotnya apa? Mati masuk surga, enak bener. Makanya kata ulama, syaitan mengelabui banyak wanita di poin ini. Ya, dibuat dia anggap remeh suaminya, tidak mau melayani, dan segala macam. Nah, apalagi kalau dalam kondisi dia lebih kaya, ya, dia mungkin lebih muda, yang dianggap remeh suaminya, nggak boleh. Walaupun kondisi dia fisiknya mungkin kurang atau apa saja, tapi sudah jadi status suami ibu, maka kejarlah surga dari dia. Ya, itu poin yang harus digarisbawahi. Di sini ketaatan pada hal yang bukan berbau maksiat ya. Dikatakan masuklah ke dalam surga kalau dia kerjakan 4 hal ini. Dia jaga sholat 5 waktunya, jaga puasa Ramadannya, dia juga ya, memelihara kemaluannya, tidak berzina, dan juga mentaati suaminya, maka dikatakan katanya masuk kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu sukai.